Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hamidatus Syarifah, NIM 52205120022 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Dalam video ini, saya akan membahas dan mengulas kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh 3 dosen dalam kegiatan LKMMPD 2023 pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2023 di Villa Asri Pacet. Video ini dibuat sebagai rencana tindak lanjut LKMMPD 2023. Baik, materi yang pertama ialah tentang berpikir kritis yang disampaikan oleh Bapak dosen Syekhul Rozi, MPDI. Beliau menyampaikan bahwa berpikir kritis menjadi dasar dari berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Berpikir kritis bersifat netral, objektif, tidak bias. Meskipun berpikir kritis dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk, pemikir kritis seharusnya mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan dalam alasan yang dikemukakannya. Mengapa sih kita harus berpikir kritis? Nah, berpikir kritis memungkinkan kita dapat memanfaatkan potensi positif dalam masalah, memecahkan masalah, dan menciptakan inovasi dan kreasi yang lebih bermakna. Nah, berpikir kritis sangat penting di era informasi dan teknologi sekarang ini, karena kita dituntut untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga perlu keterampilan intelektual yang fleksibel, analisis informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah yang tengah terjadi. Nah, pada materi ini beliau juga memaparkan tentang perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis, yakni jika seseorang yang memiliki pemikiran kritis, ia akan cepat mengidentifikasi informasi yang relevan dan memisahkannya dari informasi yang irrelevan, serta dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan. Dan jika diperlukan, pemikir yang kritis akan mencari informasi tambahan yang lebih relevan lagi. Nah, sedangkan pada seseorang yang tidak memiliki pemikiran kritis, ia mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya, tidak melihat atau menangkap maupun memikirkan masalah inti. Dari selanjutnya adalah tentang berpikir global yang disampaikan oleh Bapak dosen Dr. Aidul Yakin, MPDI. Di sini beliau memaparkan bahwa kita sebagai mahasiswa sangat diperlukan dalam berpikiran global, yang mana mahasiswa dituntut harus peduli dengan perkembangan dunia atau global. Kita tidak boleh hanya berpikir secara lokal saja, akan tetapi kita juga harus berpikir secara global sekalipun kita berada di tingkat lokal. Sebab apabila terdapat suatu masalah lokal juga dapat berdampak pada permasalahan global. Kita memiliki idealisme di bidang ekonomi dalam kehidupan ini supaya dapat menyamaratakan kehidupan manusia yang memiliki suatu keseimbangan dalam kelompok. Adapun idealisme di bidang ekonomi tersebut yaitu Marxisme, kapitalisme, sosialisme. Nah, pada Marxisme ini kepemilikan modal ialah oleh negara. Individu tidak boleh menguasai. Kemudian kapitalisme, di sini negara membebaskan individu untuk menjalankan usahanya. Dan pada sosialisme, pemerataan ekonomi bisa terjadi sebab yang menjalankan adalah pemerintahnya. Dapat disimpulkan bahwa berpikir global yakni tidak berpikir dari satu sudut pandang saja, melainkan dapat melihat dari berbagai sudut pandang.
Materi terakhir ialah tentang potensi diri dalam diri yang disampaikan oleh Ibu dosen Hajar Nur Mawahidah SS SPDBI. Di sini beliau menyebutkan bahwa potensi diri ialah keinginan melakukan sesuatu hari ini. Nah, hakikat memimpin diri adalah kemampuan untuk menentukan kemana hidup akan kita arahkan. Apa saja yang ingin kita lakukan dalam hidup ini dan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapainya. Adapun 3 elemen yang membangun kepemimpinan diri yaitu yang pertama adalah pekerti atau sikap mental perilaku sehari-hari. Selanjutnya adalah aksi atau aktivitas nyata. Yang ketiga, keyakinan atau prinsip dan nilai. Nah, kemampuan untuk memberi arah yang tepat kepada ketiga elemen kepemimpinan tersebut akan membangkitkan kekuatan yang sangat dahsyat dan menjadikan kita sebagai jenderal dalam perjalanan hidup kita sendiri. Ned Herman mengatakan bahwa ada 4 belahan dalam otak yang memiliki fungsi khusus berkaitan dengan kecerdasan manusia. Yang pertama adalah otak kiri. Otak kiri bawah, yaitu sensing atau jujur. Kedua, otak kiri bagian atas, yaitu thinking atau dapat diandalkan. Yang ketiga, otak kanan atas, yaitu intuiting atau cerdas dan kreatif. Dan yang terakhir adalah otak kanan bagian bawah, yaitu feeling atau persuasif. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait 3 materi dalam LKM MPD 2023 kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. LKMM di Villa Asri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.